Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanin Nelal Husna, biasa dipanggil Hanin. Saya siswi di MA Nasional dan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Makmur. Keseharian saya biasanya diisi dengan sekolah, murojaah, dan beberapa kegiatan di pondok. Jadi keseharian saya nggak jauh-jauh dari sekolah dan Al-Quran. Saya menghafalkan Al-Quran sejak SMP dan awal tertarik sejak SD karena dimotivasi oleh ayah dan mama saya untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah sejak TK lingkungan saya sangat mendukung program tahfidz. Di SMP dan MA ini saya mulai fokus dan ingin hatam dengan program pondok pesantren dan sekolah, dan keinginan saya sendiri, alhamdulillah saya bisa menghafalkan Al-Quran dan selesai sebelum lulus. Selanjutnya, saya akan membagikan beberapa cara atau tips dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama, teman-teman harus punya niat atau kemauan dan keinginan dari diri sendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai target. Misal dalam 1 tahun ini, teman-teman harus hafal berapa juz. Misal di 2026 ini, teman-teman ingin hafal dari juz 1 sampai juz 10. Lalu tahun-tahun berikutnya, teman-teman juga harus mempunyai target. Lalu yang ketiga, proses menghafalkan Al-Quran itu harus benar-benar sabar. Karena teman-teman harus menghafalkan dari ayat yang paling atas sampai ayat yang paling bawah. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus istiqomah setiap harinya. Jadi teman-teman, alhamdulillahnya setiap hari saya bisa menghafal 1-2 halaman untuk setoran baru atau setoran ziyadah. Kalau setoran murojaah atau setoran mengulang kembali, itu setiap harinya saya menghafalkan lagi 3-5 halaman. Karena saya tadi di awal sudah memberikan tips target, jadi saya juga setiap harinya ada target kalau bisa 2-3 halaman. Cuman karena saya mampunya 1-2 halaman setiap harinya, jadi ya sesuai kemampuan saya sendiri. Dan waktu yang enak buat menghafalkan Al-Quran menurut saya pribadi itu ada di 2 waktu. Yang pertama ketika saya mau tidur, dan yang kedua ketika di waktu sela-sela sekolah. Misal teman-teman jam kos. Setelah teman-teman mengerjakan tugas dari guru, teman-teman bisa menggunakan waktu tersebut untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu ketika di jam istirahat juga teman-teman bisa menggunakan waktu tersebut untuk menghafalkan Al-Quran. Agar waktu tersebut tidak sia-sia untuk teman-teman bermain dan bisa digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Jujur, saya pernah ngerasa kewalahan antara membagi waktu untuk sekolah, hafalan, dan tugas. Di sisi lain, tugas numpuk. Dan di sisi lain, hafalan harus terus berjalan dan menambah. Kadang saya bingung gimana ya cara membagi waktunya. Cuman di sini saya mengambil sikap tenang dan mengatur ulang jadwal-jadwal tersebut dan mengerjakan satu-satu. Di situ saya belajar bahwa semuanya itu nggak harus sempurna, namun tetap berjalan. Jadi teman-teman, kalau saya lagi malas dan jenuh, biasanya saya memilih untuk beristirahat, ngobrol dan bercanda dengan teman-teman saya. Dan kadang juga saya memilih untuk membeli makanan yang enak untuk mengembalikan mood dan semangat saya kembali ke awal lagi. Dari situ pelan-pelan semangat saya akan tumbuh dan saya harus ingat bahwa saya mempunyai target dan tujuan untuk hatam Al-Quran. Momen berkesan yang pernah saya alami di perjalanan 30 juz kemarin itu menurut saya ada 2. Pertama, ketika detik-detik saya sudah selesai menyetorkan hafalan juz 30. Di situ saya merasa seperti kayak alhamdulillah ya Allah akhirnya selesai. Meskipun ini bukan akhir dari segalanya, namun ini awal dari segalanya. Cuman di sini saya mikir kayak alhamdulillah ya Allah saya bisa menyelesaikan hafalan ini. Itu di tanggal 4 Desember 2025. Lalu alhamdulillahnya di tanggal 6 Desember itu saya dihadiahi umroh satu keluarga. Lalu pengalaman berkesan yang kedua itu ketika wisuda tahfidz. Ada part dimana saya memberikan mahkota kepada mama saya. Di situ saya berpikir, ya Allah alhamdulillah banget, mungkin ini pemandangan yang akan saya lihat nanti di akhirat. Saya akan memberikan mahkota dan jubah untuk orang tua saya nanti ya. Amin. Soal beasiswa teladan ini saya tahu dari guru di sekolah saya. Waktu itu guru saya memberitahu, ini loh ada beasiswa teladan di UIN Maliki Ibrahim Malang. Di situ
uang UKT-nya gratis dari semester 1 sampai semester 8. Awalnya saya menolak karena saya pesimis, hafalan saya nggak sebagus dan selancar itu. Cuman di situ orang tua dan guru-guru saya memberikan motivasi agar saya tetap mengikuti ujian tes beasiswa teladan. Lalu saya di situ mulai tergerak. Iya ya, siapa tahu saya bisa memberikan hadiah kepada orang tua saya dan siapa tahu hafalan saya ini bermanfaat. Lalu saya coba deh tes beasiswa teladan dan alhamdulillah kemarin lolos beasiswa teladan di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kunci utama dari lolos beasiswa teladan kemarin itu adalah istiqomah deres. Jadi kalau misalnya teman-teman udah istiqomah deres, insya Allah semuanya akan teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa teman-teman harus meminta doa dan ridho dari orang tua dan guru. Insya Allah kalau teman-teman mendapatkan doa dan ridho dari orang tua dan guru, insya Allah semuanya akan bisa kita dapatkan. Tips atau motivasi dari saya selama pengalaman menghafalkan Al-Quran kemarin itu, saya pernah menemukan quotes teman-teman. Isinya itu, lebih baik teman-teman terpaksa menghafalkan Al-Quran saat ini daripada teman-teman harus menyesal karena gak menghafalkan Al-Quran di waktu muda. Atau Allah sudah memberi teman-teman waktu, kesempatan, dan kekuatan untuk menghafalkan Al-Quran. Cuman teman-teman gak menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Dan di akhir teman-teman pasti menyesal, kenapa ya kok kemarin pas aku SMA atau pas aku SMP, aku kok gak menghafalkan Al-Quran. Pasti teman-teman akan ada rasa kecewa atau menyesal di kemudian harinya. Jadi daripada teman-teman menyesal di kemudian hari, lebih baik teman-teman terpaksa atau memaksakan diri untuk menghafalkan Al-Quran di saat ini. Buat teman-teman yang mau menghafalkan Al-Quran, tetap semangat dan terus istiqomah. Semoga Allah mempermudah segala bentuk perjuangan teman-teman sekalian.